sama kertas. Kak Jirayut tolong digosok-gosok ke itu ke rambutnya. Ke rambut ya? Iya. Gini. Ya, Ngapain? tempelin. Kesini tempelin. Mama disuruh gini, terus ngapain? Terus ditempelin ini kertasnya. Oh. Wah, angkat. Nah, kertasnya nempel nggak? Nempel. Iya. Wow. Baru, Wow. baru tahu ya? Iya. Tahu nggak ini namanya apa? Namanya apa? Listrik statis. Oh. Keren loh. Namanya listrik statis ya. Makasih Ya, Ustazah. iya, terima kasih ya. 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 Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Dewan juri yang saya ta'zimi, batur aksi. Lupa ya, batur aksi. Ruhai, sip, mantap. Yang saya praktikan tadi bersama Kak Jirayut, itu namanya listrik statis. Itu contoh kecilnya. Contoh besarnya ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu peristiwa petir. Petir itu terjadi karena perbedaan muatan listrik antara awan dan bumi. Energinya luar biasa. Bahkan suhunya mencapai 30.000 derajat Celcius. Makanya pohon, gedung, bahkan manusia kalau disambar petir, jeder, itu pasti gosong. Inilah kekuasaan Allah di alam semesta. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 12 sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yuriikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunshi'us sahabas thiqal. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Ayat ini menjelaskan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa petir dan malaikat pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 poin penting yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa petir. Ada berapa? 2. Yang pertama, menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib menjelaskan, petir atau kilat itu bisa menimbulkan 2 keadaan dalam hati manusia, yaitu ketakutan dan harapan. Takut karena bahayanya dan harapan karena akan timbul hujan. Orang sehebat apapun, kalau dia mendengar suara petir menggelegar, jeder, pasti gemetar, betul? Tetapi di sisi lain, petir juga memberikan harapan kepada kita, yaitu harapan turunnya hujan. Menurut fisika, petir itu bisa memecah nitrogen di udara, kemudian turun ke bumi bersama hujan. Itu akan menyuburkan tanaman karena menjadi pupuk alami bagi tumbuhan. Dari ketakutan dan harapan kita bisa belajar sebagai manusia. Kita harus takut akan dosa dan tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat yang sama kita juga berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari peristiwa petir kita bisa mengambil pelajaran, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa pada saat petir. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Maha suci Allah yang petir bertasbih dengan memujinya dan para malaikat pun takut kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita sebagai manusia yang lemah,
Kita itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya. Langit, bumi dan seluruh isinya semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun sebagai manusia yang lemah, kita harus bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Batur aksi. Peristiwa petir bukan peristiwa biasa. Akan tetapi petir mengajarkan kepada kita bahwa kita itu lemah dan kita harus tunduk patuh kepada Sang Pencipta. Mari bersama-sama kita membaca tasbih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.